Nah, untuk kita bisa jadi pelayan Tuhan yang keep on fire, kita mesti dalam mode keep watching. Seperti itulah saya menyiapkan bahan khotbah, saudara. Ketika saya di kereta api, ketika saya di stasiun, saya mengamati banyak orang, itu saya selalu dalam mode keep watch. Dan seringkali lewat melihat sesuatu, Tuhan ajarin saya sesuatu, dan biasanya saya langsung ketik di HP saya. Itu notifikasi. Jadi untuk kita kreatif, untuk kita bisa keep on fire, kita mesti be alert. Kita mesti perhatikan notifikasi rohani yang masuk, baik untuk pertumbuhan rohani kita sebagai seorang pelayan Tuhan, maupun untuk kebutuhan pelayanan kita di sekolah minggu secara khusus. Jadi mulai sekarang aktifkan mode notifikasi, ya. Oke, coba tekan. Ya, mesti aktifkan itu. Saudara ya, kalau saya lihat misalnya di gelas aqua gitu ya, saudara lihat itu sampah. Kalau saya lihat itu alat peraga. Itu namanya notifikasi. Saudara mesti perhatikan ini bisa jadi alat peraga untuk anak. Jadi kalau saudara lihat media sosial, jangan saudara lihat itu untuk kesenangan saudara sendiri. Aktifkan mode notifikasi, mode keep watch-nya. Sehingga waktu saudara nonton sesuatu, saudara lihat sesuatu, ini bisa dipakai untuk anak, ini bisa jadi untuk anak. Nah, itu kalau untuk pelayanan. Waktu saudara lihat medsos, lihat apa saja di jalan, ketemu orang dan apa, kalau saudara dalam mode keep watch, aktifkan notifikasi, saudara bisa langsung dapat lonceng dari Tuhan. Ini yang harus kamu benahi dalam hidup. Ini yang harus kamu benahi dalam pelayanan. Cuma kamu dengan Tuhan yang tahu. Suamimu, istrimu bahkan tidak tahu. Orang lain, orang terdekatmu tidak tahu. Tapi cuma kamu dengan Tuhan yang tahu. Karena yang bisa buka profil media sosial yang ada di sini itu cuma kamu. Cuma kamu yang tahu password. Berapa banyak yang sering dapat notifikasi dari Tuhan? Sering ya? Saya rasa semuanya sering, cuma ngomong tangan aja malu. Kalau nggak dapat notifikasi, jangan-jangan you belum berteman dengan surga. Coba add lagi. Siapa tahu di-confirm. Bisa paham yang saya maksudkan, saudara? Jadi kita harus dalam mode alert. Kita harus aktifkan loncengnya itu supaya kalau ada sesuatu yang baru, kita dapatkan notifikasi. Makanya aktifkan juga notifikasi dengan subscribe Royalty TV. Bercanda. Oke, saudara-saudara, dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu saat ini kita menghadapi generasi yang serba digital. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita adalah generasi terakhir yang dapat transisi dari analog ke digital. Siapa yang masih pernah dengar lagu pakai Walkman? Ada? Angkat tangan. Yang masih dengar lagu pakai Walkman? Tahu Walkman kan? Jangan-jangan nggak tahu. Ya kan? Saya pernah. Siapa yang masih kerjain tugas waktu kuliah pakai mesin tik? Angkat tangan. Nah, ini yang dari Makassar ini, hamba Tuhan ini, Evangelis Serta ini, dia tidak dapat mesin tik katanya. Udah zaman laptop. Udah mulai digital, saudara. Kalau saya di semester 1-2 itu masih mesin tik. Nanti skripsi baru komputer. Jadi kita ini generasi terakhir yang dapat transisi dari analog ke digital. Artinya apa? Tantangan pelayanan kita akan bertambah dan berbeda dengan pengalaman sekolah minggu yang pernah kita dapatkan. Dalam hal ini kita punya tanggung jawab besar untuk meletakkan fondasi yang baik untuk dunia digital sejak saat ini. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak muda, ya, kalau saya pelayanan, banjiri media sosial itu dengan firman Tuhan. Jangan cuma upload nari-nari. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk meletakkan fondasi yang baik di dunia digital sejak saat ini. Saya mau kasih tahu, kita tidak bisa menghindar dari dunia digital. Dunia digital itu seperti pisau.
pedang bermata dua. Bisa negatif, bisa positif. Nah, kita gunakan untuk positifnya. Dan kita sebagai guru-guru sekolah minggu mesti menjadi teladan di media sosial kita. Jangan kita ngajar sekolah minggu, anak-anak kita mengasihi Tuhan, bla bla bla. Ntar nanti guru anak sekolah minggunya lihat, kok guru sekolah minggu saya nari-nari di TikTok nggak jelas gitu ya. Kalau nari-nari tapi ada pesan di dalamnya, nggak apa-apa. Kita mesti punya tanggung jawab yang besar untuk meletakkan fondasi bagi pelayanan dunia digital. Kita nggak bisa hindari dunia digital. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalamnya dan membanjirinya dengan pelayanan firman. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rekan-rekan guru sekolah minggu, saya berharap kita mesti melihat ini sebagai tanggung jawab kita. Kita nggak bisa keep on fire kalau kita nggak update di situ. Kita nggak upgrade diri kita ke situ, nggak bisa. Kita harus terus melihat anak-anak yang kita layani sebagai jiwa-jiwa yang membutuhkan fondasi rohani yang kuat untuk masa depan mereka. Kalau kita lihat anak-anak itu hanya sebagai ya udah pelayanan selesai, kita nggak melayani dengan keep on fire. Kita harus melihat anak-anak ini yang kita layani sebagai jiwa-jiwa yang membutuhkan fondasi rohani yang kuat untuk masa depan mereka. Saudara ngajar sekolah minggu mereka pakai alat peraga manual, is okay, masih bisa zaman sekarang. Tapi begitu saudara keluar dari ruang sekolah minggu, mereka berhadapan dengan media sosial. Kalau saudara tidak hadir di sana dan membanjiri di sana, kita akan kehilangan generasi di mana mereka menghabiskan banyak waktu di depan layar. Itu sebabnya Tuhan panggil kita untuk kita jadi be alert servant, untuk jadi pelayan yang selalu berjaga-jaga, waspada. Kita lihat keadaan dunia, kita seperti seorang penjaga di depan menara. Lalu kita melihat semua kemungkinan yang akan terjadi dan kita menyiapkan segala kemungkinan kita. Jadi untuk keep on fire, saudara-saudara, kita mesti melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita mesti jaga koneksi kita dengan Tuhan. Kita mesti full, don't burn out, keep yourself full and aflame. Jangan habis terbakar. Jagalah dirimu tetap penuh dengan terkoneksi dengan Tuhan, dan aflame dengan mengaktifkan semua karunia rohani yang kita miliki. Tetap mengaktifkan itu, keep activating it. Dan kemudian keep watch on spiritual notification. Kita harus menjadi guru sekolah minggu yang mengaktifkan notifikasi rohani itu untuk diri kita sendiri dan untuk pelayanan yang sedang kita hadapi. Coba ulangi. Yang pertama full, aflame, dan yang ketiga alert. Kalau full itu berarti apa? Keep our connection with God. Kita jaga koneksi kita dengan Tuhan. Yang kedua, aflame berarti menjaga atau tetap mengaktifkan karunia rohani kita. Jangan dipadamkan itu. Kalau itu padam, kita nggak bisa keep on fire. Yang ketiga, kita harus alert, yaitu berjaga-jaga, siap sedia, dan aktifkan notifikasi. Pastikan waktu notifikasi itu muncul, kamu lihat, jangan nggak dilihat. Oke, saudara diberkati, amin. Saya mau satu eksperimen. Siapa yang pernah membakar kapas? Saya biasanya bakar kapas itu sebagai umpan api untuk bakar sate biasanya. Jadi kapas saya kasih bensin, lalu saya taruh di bara api. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana kita menyala-nyala, keep on fire, tapi nggak burn out, nggak habis terbakar. Perhatikan ini. Saya dekat saja. Yo, yang merekam.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Perhatikan, dia tidak bisa membakar semuanya. Oke. Perhatikan. Perhatikan ini kapas yang sama. Dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena Christ. Tepuk tangan yang betul. Kenapa tidak terbakar? Ada salib. Oh ya, bukan kapas. Bisa lihat? Kasih lama ya. Kalau kita tidak mau burn out, pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Dan pastikan kita aktifkan semua karunia rohani. Dan pastikan kita dapat notifikasi dan lihat notifikasi yang dari Tuhan. Terakhir, kalau kita keep on fire in Christ, maka kita nggak akan burn out. Kalau kita terus jaga koneksi kita dengan Tuhan, kita nggak akan burn out. Kita bisa menyala-nyala, tapi tidak terbakar. Terakhir, apa notifikasi di hatimu setelah dengan firman Tuhan? Bisa beda-beda. Saudara bisa kirim pesan beda-beda kepada setiap kita. Pertanyaannya, apa notifikasi yang muncul saat ini di hatimu setelah dengar semua penyampaian ini? Mari tunduk kepala dan kita